Welcome to my channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Happy watching. Benih dari mantan ipar bab 11. Membungkam mulut Ibu Resek. Keesokan paginya, Rosa terbangun lalu bergegas pergi ke rumah utama untuk mempersiapkan apa saja yang diperlukan oleh Syifa. "Bi, boleh saya tanya sesuatu?" tanya Rosa saat dia sudah selesai membereskan perlengkapan apa saja yang harus disiapkan untuk Syifa. "Iya, boleh. Memangnya Mbak Rosa mau tanya apa?" tanya Bibi sambil mengaduk makanan yang ada di dalam wajan. Dia tengah memasak untuk sarapan kedua majikannya. Kemarin Non Syifa bilang jika dirinya sering diejek oleh teman-temannya kalau dia anak nakal, makanya mamanya pergi. Memangnya Ibu Non Syifa kemana, Bi? tanya Rosa membuat pergerakan Bibi terhenti. Nyonya Mirna meninggal saat usia Non Syifa menginjak 2 tahun. Saat itu Nyonya Mirna hendak pergi ke Singapura untuk mengecek pabrik skincare-nya yang berada di sana. Nyonya dulunya adalah seorang dokter kecantikan. Dia berhenti karena disuruh oleh tuan. Akhirnya Nyonya memilih untuk membuat produk kecantikan daripada tidak punya kegiatan. Saya ingat betul bagaimana rewelnya Non Syifa saat Nyonya ingin berangkat. Mungkin itu adalah sebuah pertanda akan terjadi sesuatu pada Nyonya. Memangnya apa yang terjadi pada Nyonya Mirna, Bi? tanya Rosa lagi. Pesawat yang ditumpangi oleh Nyonya mengalami kecelakaan yang penyebabnya belum diketahui sampai sekarang. Papar Bibi lagi, membuat Rosa bungkam. Pantas saja Syifa begitu sedih setiap kali menatap figura mamanya yang tertempel di dinding kamar, maupun di atas meja. Sekarang Rosa tahu penyebabnya. Pantas saja Non Syifa selalu sedih ketika menatap foto Nyonya, kata Rosa saat dirinya teringat dengan kejadian memergoki Syifa tengah menangis kemarin. Benar, kadang saya juga merasa khawatir saat Non Syifa tidak mau makan kalau sedang teringat dengan mamanya, kata Bibi tanpa menoleh sedikit pun. Oh iya, Bi, lalu usaha skincare milik Nyonya Mirna sekarang bagaimana? tanya Rosa penasaran dengan usaha almarhumah Mama Syifa. Usaha itu sudah berpindah tangan kepada Mbak Lola, adik dari Nyonya Mirna. Dia langsung memohon pada Tuan Romi saat 3 hari kematian Nyonya. Tuan tidak tega karena Mbak Lola selalu mengatakan jika itu adalah amanah dari almarhumah Nyonya sebelum meninggal. Akhirnya usaha itu diberikan kepada Mbak Lola. Akhir-akhir ini saya belum mendengar tentang kemajuan usaha skincare itu, sebab Mbak Lola terkenal boros dan kerap pamer ke sosial media, papar Bibi panjang lebar. Rosa manggut-manggut mendengarnya. Sekarang dia sudah punya alasan untuk membela Syifa kalau diejek oleh teman-temannya nanti. Satu lagi. Bibi menoleh sambil melayangkan tatapan penuh kegelisahan. Mbak Lola akan datang seminggu sekali. Dia akan menggoda Tuan agar menikahinya dengan dalih ingin menggantikan almarhum sang kakak untuk menjaga Non Syifa. Makanya kemarin Tuan cepat-cepat mencari pengasuh agar Mbak Lola tidak punya alasan untuk menjaga Syifa. Tuan tidak menyukai Mbak Lola, apalagi saat Mbak Lola sering meminta uang. Jadi, saya harap kamu akan sabar saat menghadapi mulut beringas Mbak Lola. Di rumah ini belum ada satupun yang berani melawannya, karena dia selalu membawa nama almarhum kakaknya, kata Bibi membuat Rosa penasaran dengan sosok Lola tersebut. Baiklah, Bi, saya akan berhati-hati dalam bersikap saat bertemu dengannya nanti. Rosa beranjak kemudian naik ke kamar atas untuk melihat apakah Syifa sudah bangun atau belum. Permisi, Non. Rosa langsung masuk lalu mendapati Syifa belum bangun. Gadis kecil itu tertidur dengan foto berada dalam pelukannya. Betapa beruntungnya Nyonya Mirna mendapatkan putri seperti Non Syifa. Bahkan dia masih begitu menyayangi namanya padahal sudah lama meninggal. Rosa meraih foto dengan pelan lalu meletakkan kembali ke atas meja. Ditatapnya foto itu lalu tiba-tiba alisnya terangkat. Dia menoleh ke arah kaca besar yang berada di dalam kamar.
lalu mulai mencocokkan gambar di dalam bingkai dengan wajahnya sendiri. Pantas saja Nona kerap memanggil saya Mama, gumam Rosa meraba wajahnya sendiri, sebab terdapat beberapa kemiripan antara keduanya. Mulai sekarang dia tidak akan terkejut lagi saat Syifa memanggilnya Mama. Zara sudah bersiap untuk pergi mencari pekerjaan. Meskipun Arka sudah melarang, tapi Zara tetap tidak boleh berdiam diri di rumah. Dia akan sangat mudah jenuh jika tak punya kegiatan apapun. "Kamu mau kemana sayang?" tanya Arka memeluk tubuh ramping Zara dari belakang. "Aku ingin cari pekerjaan mas, suntuk kalau harus seharian di rumah," saut Zara mengoleskan lipstik mahal yang dibeli oleh Arka untuknya beberapa hari yang lalu. Dia diberikan berbagai macam barang mahal dengan alasan sebagai hadiah karena sudah mau menikah dengan Arka. "Apa? Tadi kamu bilang apa?" tanya Arka membalikkan tubuh Zara agar menatapnya. "Mau cari kerja," jawab Zara polos. "Kenapa kamu keras kepala sekali sayang? Ingat, siapa tahu ada benih emas yang tertanam di dalam sini. Kamu tidak kasihan padanya. Pokoknya kamu tidak boleh bekerja. Apa uang yang mas berikan kemarin sudah habis?" "Uang itu bahkan masih utuh di dalam kartu. Aku bosan dari kemarin di rumah terus. Memangnya kamu mau kalau aku cepat gendut karena hanya makan dan tidur? Kalau kamu bosan, kamu bisa mengajak Bisiti keluar jalan-jalan. Tidak perlu memikirkan pekerjaan sayang. Apa kamu pikir mas tidak sanggup untuk menafkahi kamu?" bisik Arka memeluk erat Zara sampai wanita itu rasanya kesulitan bernafas. Arka mendaratkan milik Zara hingga membuat wanita itu tersenyum malu. "Gimana? Masih nekat kerja?" Lagi dan lagi dia melayangkan ciuman. Zara membuat wanita itu akhirnya menyerah. Ya udah aku nggak jadi nyari kerja." Akhirnya Zara menyerah, hingga membuat Arka tersenyum senang. "Tapi apa yang harus aku lakukan? Tidak mungkin aku hanya tidur-tiduran sini," kata Zara lagi. "Seperti kata mas tadi, kamu bisa menggamburkan uang mas sesuka kamu. Mas cinta sama kamu," ujar Arka terlihat tulus. Apa kamu seperti ini juga saat menikah dengan Kak Rosa?" "Tentu tidak. Apa kamu pernah lihat kemesraan di antara kami?" tanya balik Arka. "Ceka, dasar laki-laki jahat," omel Zara seakan terluka ketika teringat dengan perlakuan Arka pada sang kakak dulu. Padahal setahunya Rosa adalah gadis yang baik. Bahkan kakaknya itu begitu ramah pada siapapun. "Mas tidak bisa memaksakan cinta. Mas memang jahat karena hanya memanfaatkan kepintaran kakak kamu. Tapi percayalah, cinta Mas tulus untuk kamu. Mas tidak akan memperlakukan kamu seperti Rosa," kata Arka bersungguh-sungguh. Dan Zara percaya itu. Dia tahu bagaimana hubungan keduanya dahulu. Dia sangat kasihan pada Rosa karena hanya dimanfaatkan saja. "Ya sudah, kamu hati-hati ya kerjanya. Jangan telat makan. Nanti aku izin keluar jalan-jalan menemui Kak Rosa," ujar Zara membuat Arka menaikkan sebelah alisnya. "Kenapa harus dengan Rosa? Bukankah dia bekerja sekarang? Jangan jadi pengganggu. Ajak Bisiti saja. Dia pasti mau kamu ajak keluar," saut Arka tampak tidak setuju saat Zara bilang ingin mengunjungi Rosa. "Aku rindu sama Kak Rosa. Sudah beberapa hari tidak bertemu dengannya. Boleh ya?" Lagi dan lagi Zara memohon. Dia hanya ingin memastikan jika kakaknya itu baik-baik saja. "Tidak boleh. Tolong menurut kali ini. Kamu tidak mau Rosa tahu kan?" Zara melengos. Dia akhirnya menyerah daripada berdebat dengan Arka pagi-pagi begini. Keduanya keluar dari kamar dan mendapati Bisiti tengah menyusun makanan di atas meja. Wanita parubaya itu tersenyum sopan saat melihat kemunculan Arka. Namun tatapannya berubah sinis saat bersitatap dengan Zara. Entah mengapa dia sangat tidak suka dengan istri dari majikannya itu. "Temani Zara jalan-jalan nanti Bi.
Saya tidak mau terjadi sesuatu pada istri saya. Titah Arka tanpa menoleh sedikit pun pada Bisiti. Baik Tuan, jawab Bisiti terpaksa. Dia meninggalkan keduanya untuk kembali melanjutkan pekerjaannya di dapur. Semenjak wanita itu masuk ke rumah ini, Tuan jadi sering memerintah seenaknya. Memangnya wanita itu ratu apa? Jangan-jangan benar apa yang dibilang sama Mbak Mala. Kalau wanita itu memakai pelet untuk membuat Tuan terpikat. Omel Bik Siti sambil mengelap kompor yang baru saja dia gunakan. Dia meraih ponsel, lalu mulai menghubungi Mala untuk memberitahu wanita itu jika dia dan Zara akan keluar nanti. Jadi, Mala bisa bertemu dengan Zara tanpa sepengetahuan Arka. Iya, ada apa, Bik? Aku udah pulang dari Bali, dan besok rencana akan langsung ke rumah Arka untuk melihat wanita sialan itu secara langsung, ujar Mala tanpa basa-basi. Mbak tidak perlu repot-repot untuk pergi ke sini. Hari ini rencananya saya akan menemani wanita itu untuk jalan-jalan. Nanti saya akan bilang di mana lokasinya, agar Mbak bisa langsung melihatnya, kata Bibi. Baiklah, nanti Bibi kirimkan saja lokasinya di mana. Tapi, apakah saya akan mendapat imbalan seperti biasanya? Tanya Bik Siti seolah mengingatkan Mala jika dia bekerja tidak cuma-cuma. Itulah yang membuatnya senang bekerja dengan Mala, karena wanita itu kerap memberikan imbalan cukup besar. Bibi tenang saja, saya akan transfer seperti biasa. Wajah Bik Siti berbinar. Dia mengucapkan terima kasih berulang kali. Setelah berbincang-bincang sebentar, Bibi langsung mematikan sambungan telepon. Yes, akhirnya saya bisa beli tas baru lagi. Bik Siti tampak kegirangan. Dia tidak sabar menunggu transferan dari Mala nanti. Berhenti mengganggunya, teriak Rosa saat melihat Siva berlari. Mbak, mereka mengganggu Siva lagi. Gadis kecil itu menangis membuat Rosa kasihan. Kenapa kalian selalu mengejeknya? Apa salah non Siva pada kalian? Jangan berani-beraninya membentak anak saya ya. Ibu dari anak yang dimarahi oleh Rosa datang. Dia balik memaki Rosa di hadapan orang banyak. Oh, ini ibunya. Pantas saja anaknya jadi tukang bully. Hujat Rosa tidak mau kalah. Apalagi melihat penampilan ibu itu yang begitu norak dengan gelang emas berjejer di tangan kanan dan kiri. Apa kamu bilang? Jangan kurang ajar ya. Anak saya tidak pernah membuli siapapun. Oh iya? Memangnya saya buta sampai tidak tahu kalau anak Anda sering mengejek non Siva? Seharusnya sebagai orang tua yang baik, Anda ajarkan pada anak Anda agar tidak jadi pembuli. Memangnya situ tahu dari mana kalau anak saya sering bully bocah ini? Memang kamu lihat sendiri, ha? Yang ada bocah itu yang aneh. Masa nggak punya ibu? Jangan-jangan dia anak pungut. Ejeknya lagi membuat darah Rosa meninggi. Tutup mulut Anda. Saya bisa saja yang melaporkan penghinaan Anda ke pihak berwajib. Dan saya juga akan melaporkan perbuatan anak Anda juga. Meskipun dia masih kecil, saya yakin jika mereka pasti bisa mengajar anak Anda agar tidak membuli orang lain. Saya sudah cukup sabar selalu mendengar jika non Siva diperlakukan seperti itu. Tapi kali ini tidak. Saya berjanji akan membuat Anda menyesal karena tidak bisa mendidik anak dengan baik. Ancam Rosa membuat ibu itu hanya tersenyum mengejek, seolah tidak takut dengan ancaman yang baru saja dia dengar. Coba saja, saya nggak takut dengan ancaman kamu. Kalau perlu, panggil papa anak itu ke sini. Saya tidak takut, tantang wanita parubaya itu. JK, baiklah. Rosa merogoh saku celana untuk mengeluarkan ponsel, lalu mulai ingin menghubungi sekretaris Romi. Dia ingin mengadu terkait Siva yang kerap dibully di sekolah. Dia sangat emosi saat mendengar jika ibu itu malah tidak merasa bersalah dan justru menghina Siva di hadapannya. Rosa sangat tidak terima. Meskipun dia tahu resiko apa yang dia dapatkan karena tidak mampu menjaga Siva dengan baik. Tapi Rosa tidak peduli.
Rasa sayangnya pada bocah cantik itu begitu tulus. "Maaf Rosa, Pak Romi sebentar lagi ada meeting. Nanti saja hubungi lagi." Belum sempat Rosa berkata, laki-laki itu sudah lebih dulu bersuara. "Tapi ini tentang non Siva." "Ada apa dengan Siva saya?" Terdengar suara Romi begitu nyaring memotong ucapan Rosa. Bahkan suara ponsel direbut memerahkan telinga Rosa. Sepertinya Romi begitu panik saat mendengar tentang putrinya. "Ada yang membulinya, Tuan. Maaf jika saya tidak becus. Tadi saya sudah memarahi bocah yang mengejek Nona Siva. Tapi orang tua tidak terima jika saya memarahi anaknya. Apakah Tuan bisa bicara sebentar dengannya?" pinta Rosa. "Ceka, berikan ponsel ini pada mereka. Saya ingin melihat sebesar apa nyali orang itu." Titah Romi membuat Rosa mengalihkan panggilan suara ke panggilan video. Saya tidak tak... Pak Romi?" Bibir wanita paruh baya itu seketika bergetar saat melihat wajah atasannya yang ada di layar. Tadi dia izin menjemput anak saat jam istirahat kantor. Dan dia tidak menyangka jika anak yang dibuli oleh anaknya itu adalah putri dari bos di kantornya sendiri. Kalau sudah begini, ibu-ibu tampak kalau tidak tahu harus berbuat apa. "Jadi kamu yang sudah membuat putri saya menangis?" ucap Romi dengan nada dingin. Tidak ada keramahan lagi di setiap tutur katanya. Tidak Pak Romi, saya bisa jelaskan. Dia juga sudah menghina Non Siva, Tuan. Dia bilang Non Siva anak pungut, kata Rosa mulai mengompori. Biarlah nanti dia dimarah habis-habisan karena dianggap tidak becus menjaga Siva. Yang penting dia bisa menyumpal mulut jahanam sekarang. Tidak Pak Romi, saya tidak pernah bicara seperti itu." "Alah, tidak Tuan. Bahkan dia menantang Tuan tadi. Katanya Tuan tidak ada apa-apa dibandingkan dia." Lagi dan lagi Rosa berusaha memojokkan ibu tersebut, hingga membuat wanita paruh baya itu melototkan matanya. "Tolong jangan dengarkan ucapannya, Pak. Saya tidak..." "Besok temui sekretaris saya di ruangannya. Dia yang akan memberikan surat pemecatan untuk Anda. Besok sekretaris saya juga akan mendatangi rumah Anda untuk membawa seorang guru yang bisa mendidik agar anak Anda tidak lagi mengejek putri saya. Dan satu lagi, anak yang Anda bilang anak pungut itu adalah putri kandung saya. Saya tidak terima saat Anda menghinanya." Setelah mengatakan itu, Romi langsung mematikan sambungan telepon, hingga membuat ibu itu panik. "Gimana? Masih berani menghina nona saya?" ucap Rosa dengan senyum mengejek. "Kau apa? Masih berani menantang saya? Atau saya adukan lagi supaya hukuman yang Anda dapat berkali-kali lipat?" Disinilah sekarang Rosa tengah berdiri di depan meja yang tengah menghadap seorang pria dengan amarah ketara di wajahnya. "Saya kecewa dengan pekerjaan kamu, Rosa. Bisa-bisanya kamu membiarkan putri saya dibully selama ini. Dan kamu malah menelpon saya untuk menyelesaikan masalah. Memang kamu tidak punya keahlian hanya untuk memberi pelajaran pada anak kecil." Romi tampak kesal, tapi dia tahu tidak seharusnya memarahi Rosa berlebihan, karena wanita itu baru beberapa hari bekerja di sana. "Maaf Tuhan, jujur saya sudah berusaha membela, tapi ibu-ibu itu terus memojokkan saya. Bahkan dia dengan lantang menghina Non Siva. Saya jelas tidak terima. Bahkan saya sudah melayangkan ancaman yang sama, tapi tetap saja dia menganggap ancaman saya sebagai omong kosong. Sekali lagi saya minta maaf. Saya siap untuk menerima segala konsekuensinya dari perbuatan saya hari ini," sahut Rosa dengan kepala tertunduk. Dia tidak ingin Romi melihat wajahnya yang sudah memucat. Romi tampak terdiam. Jika dia memecat Rosa sekarang,
Itu artinya dia harus mencari pengganti wanita itu secepatnya. Sungguh membuat kepala Romi sakit, apalagi ketika Lola datang dan membuat masalah nanti. Ceka, saya tidak akan memecat kamu, tapi sebagai gantinya, kamu harus membersihkan seluruh ruangan yang ada di rumah ini. Tidak boleh ada yang membantu kamu. Sudah, lebih baik kamu keluar dan kerjakan perintah dari saya sebaik mungkin. Setelah ini jangan pernah buat saya kecewa lagi. Mengerti kamu? Rosa terkejut, tapi dia tetap mengangguk sopan. Setelahnya keluar dengan perasaan lega, setidaknya dia tidak dipecat. Untung saja Romi memiliki sedikit hati untuk memaafkannya. Rosa melangkahkan kakinya menuju dapur untuk mengambil segala alat yang akan dia gunakan untuk membersihkan ruangan. Kenapa sepi sekali? Tanya Rosa ada dirinya sendiri saat melihat seluruh sisi rumah sepi. Apa mungkin Pak Romi sengaja membuat mereka pergi agar tidak ada yang membantuku? Gumam Rosa. Dia tidak peduli. Toh jika ada mereka pun, Rosa tetap akan mengerjakan sendiri. Jadi lebih baik dia kerjakan sendiri saja, seperti yang diperintahkan oleh Romi tadi. Di ruangannya, Romi tengah bercanda dengan Syifa setelah Rosa keluar tadi. Dedi, tadi Mbak keren tahu. Dia marahin teman Syifa. Terus dia juga balas mulut jahat tante. Pokoknya Mbak keren. Syifa suka temenan sama Mbak. Ucap Syifa sambil memakan buah yang sudah dipotong di atas meja. Gadis kecil itu bermain sambil menggambar. Biasanya jam segini Rosa yang akan menemani bermain. Tapi dari tadi bocah itu tidak melihat keberadaan Rosa. Dedi, Mbak Rosa kemana? Tanya Syifa membuat Romi menoleh. Mbak lagi istirahat sayang. Kan tadi Syifa bilang kalau Mbak keren. Sekarang biarin Mbak istirahat ya. Saut Romi lembut. Sangat berbeda ketika berbicara dengan Rosa tadi. Dia sengaja berbohong agar Syifa tidak merengek untuk bertemu dengan Rosa. Bisa habis Romi kena marah putrinya sendiri kalau tahu dirinya menghukum Rosa. Mbak tidak mungkin istirahat sekarang. Mbak pernah bilang kalau nggak baik tidur sore. Syifa pengen ke tempat Mbak Rosa, mau ajak main. Syifa sudah mau berdiri sebelum akhirnya Romi menghentikan. Tidak Syifa, Mbak beneran lagi istirahat sayang. Jangan diganggu ya, nanti Mbak nggak mau nemenin Syifa main lagi. Ujar Romi sambil memegang kedua bahu mungil putri kecilnya itu. Berharap kalau Syifa tidak turun dan melihat Rosa tengah bekerja sendirian. Gak, pokoknya Syifa mau main sama Mbak. Jadi pasti bohong. Mbak gak mungkin tidur jam segini. Dengan cepat gadis itu berlari keluar ingin pergi menemui Rosa yang katanya tengah tidur sekarang. Romi jelas kaget. Dia cepat beranjak menyusul putrinya sebelum Syifa melihat kalau saat ini Rosa tengah bekerja sendirian di bawah sana. Bisa habis dia kena omel putri kesayangannya itu. Dedi bohong, teriak Syifa saat melihat Rosa tengah kedua kain pel di tangan. Non Syifa, nggak boleh teriak gitu sama papanya, kata Rosa menegur Syifa. Tapi Dedi bohong, katanya Mbak Rosa tidur, tapi ternyata Mbak Rosa kerja. Dedi pembohong, teriak Syifa sambil menunjuk sang ayah yang tengah berdiri di ujung tangga. Romi terlihat melayangkan tatapan tajam pada Rosa, seakan memberikan kode pada wanita itu agar menjelaskan pada Syifa. Dia ingin Rosa berbohong dengan tidak mengatakan jika dirinya yang sudah menyuruh Rosa bekerja. Aduh, masa saya harus bohong sama non Syifa sih? Batin Rosa merasa berat jika harus jadi pembohong juga. Tapi melihat tatapan menakutkan yang ada di wajah Romi, nyalinya sedikit ciut. Akhirnya Rosa mendekat ke arah Syifa, lalu mulai menenangkan gadis kecil itu. Mbak tadi memang lagi istirahat, tapi Mbak udah bangun. Karena tadi lihat Bibi kerja, jadi Mbak Rosa bantuin Bibi. Jadi, Dedi nggak bohong kok sama non Syifa.
kata Rosa berakting seolah dirinya tidak sedang dihukum. Membuat Romi menghela nafas lega. Setidaknya Syifa tidak ngambek lagi padanya. Beneran, Mbak? Ya udah deh, ayo kita main sekarang. Ajak Syifa seolah tidak ada yang terjadi sekarang. Rosa menganggukkan kepalanya. Dia membawa kain pel itu ke dapur lalu menyusul Syifa yang sudah naik ke atas. Tempat di mana biasanya keduanya menghabiskan waktu bermain. Rosa deg-degan ketika melihat Romi masih berdiri di ujung tangga. Dengan pelan dia melewati pria itu sambil membungkukkan badan. "Terima kasih," ucap Romi pelan, yang hanya dibalas anggukan kepala oleh Rosa. Kenapa dia sedikit mirip dengan Mirna? Gumam Romi sambil melihat punggung Rosa yang sudah hilang dari pandangan. Dia menggelengkan kepala pertanda tengah berhalusinasi. Tidak mungkin dia melihat sosok almarhumah istrinya di wanita lain. Jeka, mungkin efek lelah. Gumam Romi kemudian naik juga ke lantai atas menuju ruang kerjanya. Namun, baru saja dia tiba di tangga atas, sebuah suara terpaksa membuatnya berbalik. "Mas Romi!" Peki Lola muncul di ambang pintu. Sial,